Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Pelianti dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang konsep diri. Konsep diri adalah suatu keyakinan tentang atribut yang melekat dalam diri sendiri, seperti penampilan, warna kulit, sama tingkat keahlian. Pengertian menurut ahli yang bernama Atwater ada 3, seperti kayak body image, yang artinya itu kesadaran seseorang dalam melihat tubuhnya. Yang kedua ada ideal self. Ideal self itu artinya harapan atau cita-cita seseorang mengenai dirinya sendiri. Yang ketiga ada social self. Artinya itu bagaimana ia berpikir mengenai cara orang lain melihat dirinya sendiri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taskia Ferdina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan diri. Pengetahuan diri itu bagaimana cara kita menjelaskan dan memprediksi diri kita sendiri. Contohnya yaitu mengapa kita ingin masuk ke universitas tertentu, atau mengapa kita marah-marah dengan teman kita, dan mengapa kita jatuh cinta kepada orang tertentu dan sebagainya. Pengetahuan diri sendiri yaitu bagaimana cara kita mengetahui akan perasaan pada diri kita sendiri, dan ketika melakukan sesuatu ternyata apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan keinginan kita, itu juga termasuk dari pengetahuan diri. Dan dalam psikologi sosial, kondisi yang dikenal sebagai planning finance, yaitu ramalan perencanaan, di mana kecenderungan meremehkan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Mungkin hanya itu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Harga diri adalah komponen afektif diri, karena itu merupakan penilaian kita yang positif ataupun negatif terhadap diri kita sendiri. Harga diri dapat dipahami dari cara pandang seseorang berkaitan dengan kehidupan kesehariannya. Misalnya, orang yang memiliki harga diri yang baik terhadap dirinya akan cenderung bahagia, sukses, sehat, dan produktif. Sebaliknya, orang yang harga dirinya rendah akan cenderung cemas dan depresi tentang masa depannya dan cenderung gagal dalam berusaha. Persepsi akan kontrol diri. Self-control atau pengendalian diri sangatlah penting untuk mengendalikan perilaku kita. Pada umumnya, orang yang akan bertindak untuk mencapai tujuan jika ia merasa akan mendapatkan hasil dan tindakannya tersebut. Misalnya, seorang dosen yang bersemangat dan berusaha untuk membuat proposal penelitian sebagai sebuah kewajiban untuk menjalankan salah satu visi misi perguruan tinggi, sekaligus juga kebutuhan untuk memperluas kajian keilmuannya. Memiliki keyakinan yang kuat tentang peluang dapat diterimanya proposal tersebut. Dengan keyakinan yang pertama, motivasi untuk menjalankan kewajiban. Yang kedua, motivasi untuk mempertahankan di bidang keilmuannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas personal dan sosial. Yang pertama yaitu identitas personal. Identitas personal itu sangat erat hubungannya dengan identitas diri kita sendiri, atau biasa dikenal dengan self-image. Di sini identitas personal juga sangat penting bagi kita karena bisa mempengaruhi cara kita memandang sesuatu. Dan termasuk identitas personal antara lain siapa diri kamu, apa yang membuatmu unik, dan apa saja nilai-nilai yang kamu percayai. Dan yang kedua adalah identitas sosial. Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri atau individu yang berasal dari akibat persepsi yang sesuai dengan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Konsep ini awalnya dirumuskan oleh Henry Tejfel dan John Turner di tahun 1970-an dan 1980-an. Teori identitas sosial memperkenalkan konsep identitas sosial sebagai cara untuk menjelaskan perilaku antar kelompok. Teori identitas sosial digambarkan sebagai teori yang memprediksi perilaku antar kelompok tertentu berdasarkan perbedaan status sosial atau kelompok.
Menurut Festinger, untuk mengetahui seperti apa dirinya, orang akan melakukan perbandingan dengan orang lain karena tidak adanya patokan yang objektif untuk menilai. Terdapat dua macam perbandingan terhadap orang lain, yaitu satu, upward social comparison. Upward social comparison terjadi manakala individu membandingkan dirinya dengan orang yang lebih baik atau superior daripada dirinya. Downward social comparison terjadi manakala individu melihat orang lain yang dipandang lebih buruk dibanding dirinya, yang dapat membuatnya merasa lebih baik akan dirinya. Presentasi diri merupakan proses ketika kita mencoba untuk mengendalikan kesan orang lain tentang diri kita. Maksudnya, upaya menciptakan kesan khusus pada orang lain. Biasanya yang diharapkan adalah kesan positif. Contohnya, atau misalnya terlihat murah hati, terlihat baik hati, terlihat cerdas, terlihat mengerti, dan sebagainya. Contohnya adalah ada orang yang memang benar-benar baik, jujur dan tidak sombong dalam suatu keadaan. Tapi terkadang ada juga orang yang baik hati, jujur atau tidak sombong itu hanya pencitraan dan dikeluarkan dalam keadaan tertentu saja. Terdapat beberapa strategi dalam presentasi diri, antara lain satu, mengancam atau menakut-nakuti. Upaya untuk menimbulkan rasa takut dan meyakinkan kepada orang lain bahwa dirinya adalah orang yang berbahaya. Contohnya, ada seorang anak yang sering memalaki uang temannya di sekolah. Dia mengintimidasi atau menakut-nakuti teman-temannya untuk memberikan uang jajan kepada dia. Dia menganggap dirinya adalah seorang jagoan di sekolah tersebut. Kedua, promosi diri dengan cara menggambarkan kekuatan-kekuatan atau prestasi yang dimiliki, melebih-lebihkan kompetensi yang dipunyai. Nah, ini biasanya terdapat orang yang mau caleg. Nah, orang-orang yang mau ikut kompetisi tersebut biasanya melebih-lebihkan kompetensi pada dirinya. Sebenarnya belum tentu yang diomongkan adalah kompetensi dirinya. Saya dapat menanggulangi banjir dalam waktu 1 bulan. Padahal belum tentu yang dia iming-imingkan atau yang dia ucapkan itu adalah hal yang benar. Terus yang ketiga, pemberian contoh atau teladan dalam tindakan, prestasi atau sebagainya, yaitu mempresentasikan diri sebagai orang yang jujur, baik hati, tidak sombong, dan dermawan untuk penghargaannya kepada kejujuran dan moralitas. Kesimpulan dari konsep diri itu seperti kayak keyakinan, perasaan, penilaian individu terhadap dirinya sendiri, meliputi kemampuan, karakter, sikap. Konsep diri pun merupakan penentu sikap individu dalam bertingkah laku, yang artinya itu jika seseorang cenderung merasa berhasil, berarti ia mendorong untuk keberhasilan tersebut dan menjadi sukses. Sebaliknya, jika seseorang merasa gagal, sama saja mempersiapkan diri untuk kegagalan tersebut. Jadi untuk menyikapinya harus penuh keyakinan, sikap positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit permasalahan sosial dan upaya guru BK dalam menanganinya. Yang pertama yaitu tidak bisa mengendalikan atau mengontrol diri dan emosi. Yang kedua, tidak menghargai dirinya sendiri.
Yang ketiga, perbandingan sosial menyebabkan perbedaan kelas di masyarakat. Dan yang keempat, pemahaman persepsi yang salah. Dan upaya yang guru BK lakukan yaitu yang pertama, jika emosi terjadi, kamu harus mencoba untuk berpikir tenang agar dapat berpikir secara logis serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Dan kedua, ubah fokus Anda. Jika Anda lebih sering merasa rendah diri karena menganggap orang lain lebih hebat, ubah fokus Anda pada diri sendiri. Apa yang ingin Anda kerjakan dan kemampuan yang ingin Anda tingkatkan, sehingga membuat Anda lebih percaya diri. Dan yang ketiga, lebih menanamkan pada diri sendiri sifat bersyukur atas apapun yang telah kita miliki yang diberikan Tuhan untuk kita, serta sering beramal dan bersedekah agar Tuhan mempermudah rezeki kita. Dan yang keempat, membiasakan berinteraksi dengan orang lain sangat ampuh dalam mengurangi persepsi yang salah. Karena semakin banyak kita berinteraksi dan melakukan kontak dengan lawan bicara, kita akan lebih banyak tahu mengenai sifat mereka dan cara mereka berbicara.